Perkenalkan, nama saya Damar Azhar Revaldi dari kelompok 2. Nah, kalian pernah nggak sih ngebayangin ada teknologi yang bisa menulis esai, membuat rangkuman, bahkan menjawab soal dalam hitungan detik? Nah, itu tuh disebut namanya AI Generative Text. AI ini tuh bekerja dengan mempelajari pola bahasa dan dari jutaan data, lalu menghasilkan teks baru sesuai perintah pengguna. Bagi mahasiswa, teknologi ini semakin relevan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membantu memahami materi kuliah, menyusun ide untuk esai, atau bahkan merancang draft penelitian. Namun, di balik manfaatnya, ada juga tantangan besar, yaitu jika digunakan tanpa bijak, AI bisa membuat mahasiswa jadi bergantung atau kehilangan kreativitas, bahkan menimbulkan masalah integritas akademik. Nah, di video ini kita akan membahas apakah AI generative text benar-benar menjadi partner belajar atau meningkatkan kreativitas, atau justru ancaman bagi kejujuran akademik. Nah, sekian terima kasih. Studi kasus dan aplikasi nyata. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sebenarnya AI generative text dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam proses belajar. Yang pertama, yaitu brainstorming ide. Bayangkan seorang mahasiswa bingung mencari topik penelitian. Dengan AI, cukup ketikkan berikan ide penelitian tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. AI akan langsung memberikan daftar ide, sudut pandang, bahkan outline esai yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi, waktu yang biasanya habis hanya untuk mencari ide bisa dipersingkat. Yang kedua yaitu simulasi diskusi. Konsep teori kadang sulit dipahami. Misalnya, seorang mahasiswa bertanya, apa bedanya teori konstruktivisme dan behaviorisme dalam pendidikan? AI tidak hanya memberikan jawaban singkat, tapi juga bisa diajak berdiskusi. Mahasiswa bisa menantang argumen AI, lalu AI akan merespon seolah-olah mereka sedang debat dengan seorang tutor virtual. Ini bisa membantu melatih pemahaman konsep lebih dalam. Yang ketiga yaitu personal tutor. Ada mahasiswa yang merasa bahasa akademik terlalu kaku. AI bisa diminta menjelaskan ulang dengan gaya lebih sederhana, bahkan menggunakan analogi sehari-hari. Contohnya, jelaskan hukum termodinamika pertama dengan contoh kehidupan nyata. AI bisa menjawab, hukum ini ibarat menabung di rekening. Energi tidak hilang, hanya berpindah bentuk, seperti uang yang tidak bisa berubah jadi makanan, transportasi, atau hiburan. Dengan penjelasan seperti ini, mahasiswa lebih mudah memahami konsep yang abstrak. Yang keempat, koreksi dan penyempurnaan draft. Sebelum mengumpulkan tugas esai atau laporan, mahasiswa bisa meminta AI untuk memeriksa tata bahasa, struktur argumen, hingga koherensi antar paragraf. Misalnya, periksa apakah tulisan saya sudah runtun dan bebas dari kesalahan tata bahasa. AI akan memberikan saran perbaikan mirip seperti editor pribadi yang siap membantu kapan saja. Dari keempat contoh ini, terlihat bahwa AI bukan sekadar alat otomatis, melainkan partner belajar yang bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, di sini juga ada analisis, dampak, dan tantangan. Setelah melihat aplikasinya, mari kita bahas dampak dari penggunaan AI generative text bagi mahasiswa. Dampak positifnya atau peluang yang pertama itu mahasiswa punya akses belajar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. AI bisa menjadi tutor pribadi kapan saja dibutuhkan. Yang kedua, ada personalisasi pembelajaran. AI bisa menjelaskan materi sesuai gaya belajar masing-masing mahasiswa. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi. Mahasiswa bisa menghemat waktu dalam mencari referensi, membuat draft, atau memeriksa tulisan. Yang keempat, AI bisa menstimulasi kreativitas. Ide-ide yang ditawarkan bisa jadi bahan eksplorasi lebih lanjut. Namun juga ada dampak negatif atau tantangannya, yaitu resiko plagiarisme jika mahasiswa hanya menyalin jawaban tanpa memahami isinya. Yang kedua, ada ketergantungan yang membuat kemampuan berpikir kritis dan analisis mahasiswa menurun. Yang selanjutnya yaitu ancaman misinformasi atau halusinasi AI, di mana jawaban terlihat meyakinkan tapi sebenarnya salah. Yang selanjutnya, penurunan kemampuan analisis mandiri jika mahasiswa terlalu sering mengandalkan AI.
Semua ini terkait erat dengan transformasi digital di dunia pendidikan. Kehadiran AI memaksa institusi pendidikan untuk beradaptasi. Metode penilaian yang hanya bergantung pada esai atau laporan harus mulai berubah, misalnya dengan menekankan proses berpikir, diskusi, dan kreativitas. Bahkan kurikulum pun perlu menambahkan literasi digital agar mahasiswa tidak hanya menggunakan AI tapi juga mampu mengkritisi dan juga memvalidasi informasi yang dihasilkan. Jadi, AI generative text adalah peluang besar sekaligus tantangan nyata bagi dunia akademik. Setelah melihat pemanfaatan, dampak, dan tantangan AI generatif text, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah secara pribadi AI generatif text lebih banyak memberikan manfaat jika digunakan dengan benar. Teknologi ini bisa meningkatkan kreativitas, mempercepat proses belajar, dan menjadi tutor pribadi untuk yang selalu siap membantu. Namun bisa disalahgunakan, resikonya akan lebih besar seperti plagiarisme, ketergantungan, dan penurunan kemampuan akademik. Dan analisis mandiri tetap nyata. Oleh karena itu, rekomendasi penggunaan AI bagi mahasiswa adalah gunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti. AI sebaiknya membantu memahami materi, bukan menulis seluruh tugas yang kita punya tanpa pemahaman sama sekali. Jadi kita harus memahami dulu. Kalau misalnya kita mau menggunakan AI, kita harus menggunakan AI harus tahu ini dapatnya dari mana gitu. Dan kedua, selalu lakukan verifikasi dan analisis mandiri. Jangan langsung percaya 100% seperti yang saya tadi bilang. Itu tuh AI ini dapat dari mana ini jawaban ini. Kita harus cari tahu dulu, jangan asal copy paste aja pada jawaban AI. Periksa fakta dan logika sendiri. Juga manfaatkan untuk meningkatkan kreativitas. Gunakan AI untuk brainstorming ide, memperbaiki draft, atau mendapatkan perspektif baru, tapi tetap kembangkan pemikiran sendiri. Patuhi etika akademik, seperti cantumkan referensi jika AI digunakan sebagai sumber inspirasi, dan hindari menyaring jawaban mentah-mentah. Dengan cara ini, AI generative text bisa menjadi partner belajar yang etis, efektif, dan aman bagi mahasiswa, dan tidak disalahgunakan oleh mahasiswa. Dan itu juga bisa membantu mahasiswa lebih kreatif dan produktif tanpa mengorbankan integritas akademik sendiri.